Bukan gitu. Anjing, apa sih guys? Berhasil Ya, orang-orang berhasil motong sapi seperti ini. Oke, syukuran gitu ya. Syukuran. Oh, Mengucapkan rasa terima kasih. terus ini Pak, kalau kayak artis-artis ada yang kesini juga nggak Pak? Banyak sekali, Pak. Banyak. Banyak. Siapa yang Ya, termasuk zaman dulu mulai Ica Trisnawati, Edi Sud, Pancaponda itu yang paling pertama ke sini. Terus selanjutnya kalau artis-artis biasa-biasa di Indosiar itu banyak. oh Ya termasuk Sarwenda itu juga ke sini. itu kesini ritual atau dia cuma kayak ada acara ke sini Pak? Ya ada cara memang punya tujuan. Ada acara plus ritual juga tuh. Iya, ya ritual. Oh, ritual juga Iya, tuh. ritual. Gitu sebetulnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kita rehat sejenak dari kasusnya Ririn. Kita akan mencoba tuh ya ngereaksi berita yang lagi viral lah, itu tentang Sarwenda bersama Ruben kemarin sebetulnya. Tentang salah satu video yang menarik yang banyak di stitch oleh para netizen. Jadi untuk kita reaksi bagaimana videonya? Ini dia. Artis pernah kesini juga Pak? Banyak, Pak, artis-artis terkenal. Contohnya ya termasuk apa sih itu? Apa istrinya Robert Unsu apa gitu. Sarwenda apa gitu. Termasuk tokoh-tokoh ya Sada dan Gia melakukan hal yang pada penyanyi terkenal itu sering datang sini. Penyanyi siapa tuh yang sini Pak? Ya termasuk mulai zamannya Edi Sud, Pak. Oh, udah banyak berarti Udah ya. banyak, udah lama itu. CEO disuruh dagang. Banyak datang sini. Kalau politikus ada juga Pak? Banyak, termasuk dari partai-partai itu. Apalagi CEO kalau mau PT apa? pilkada. Pas mau pilkada banyak Oh, yang kesini. banyak sekali ya. Kalau mantan presiden ada kesini Pak? Kalau mantan presiden cuma pakai perwakilan aja. Pakai perwakilan. Iya, perwakilan ya. Oke. Iya. Kita lihat nih Pak ya. Tapi memang di sini wangi sekali ya Pak? Iya, sini baunya bau wangi, Pak. Wangi. Nah, ini. Sarwenda menurut lu kesana bikin konten atau pesugihan? Iya kan Kuncen yang ngomong katanya. Saya nanya ke sini artis siapa aja Pak yang pernah ke sini? Dia bilang Sarwenda. Iya. Kenapa namanya si Sarwenda sama Ruben jadi keseret-seret di situ? Iya kan Kuncen yang ngomong katanya. Saya nanya ke sini artis siapa aja Pak yang pernah ke sini? Dia bilang Sarwenda. Iya, Sarwenda termasuk di situ. Banyak juga Enggak, dia artis bilang lain. Ruben juga ke situ. Enggak, Ruben enggak. Oh, Ruben enggak. Enggak, Oh, Sarwenda aja. Sarwenda. Nah, dari tunggu, situ tahan dulu, Bos. Itu soalnya kan di video yang gue tangkap mereka memang pernah bikin konten. Mereka nih rame. Iya, benar. Ada Sarwenda, ada saudaranya Ruben ya. Betul. Iya kayak konten YouTube mereka gitu. Betul. Gua duga juga mungkin dia bikin konten dan menjalankan ritual sesuai yang Kuncennya ajarkan. Iya. Untuk konten kayaknya. Iya untuk konten kan. Tapi gitu. ditangkapnya mungkin sama Kuncennya itu menjalankan ritual juga gitu. Nah, yang lu tangkap kalau maaf ya, si beliau ini pas ke sana sering atau cuman sekali pas bikin konten? Itu nggak nanya ke Oh, situ lu tuh nggak nggak detail berkali-kali ya? atau gimana gitu. Iya, lu nggak Karena memang gue pengen ngasih tahu aja, ini loh yang dijual kuncen-kuncen sini nama-namanya gitu Bang sebenarnya. Iya. Ke masyarakat bahwa kalau memang mereka-mereka yang disebutin ini nggak ke situ untuk ritual atau memang liburan keluarga doang, ya klarifikasi gitu. Oke. Makanya gue nggak sensor sama sekali. Tapi nama-namanya. jauh di lubuk hati lu pribadi ya. Sarwenda menurut lu kesana bikin konten atau pesugihan? Konten sih Bang kayaknya. Kalau menurut lu lebih ke konten? Iya. Gue kenal sama Rubennya kan, cukup deket kalau sama Rubennya gitu. Jadi dan banyak yang menduga gara-gara ada channel sebelah tuh. Ada channel lagi? Itu yang bikin rusuh sebenarnya. Ngundang orang yang katanya nih mantan asisten artis. Iya, kayak beliau. Iya kayak gini. Oh. Tapi skripnya itu menjurus ke Ruben sama Sarwenda. Masa? Iya, Skripnya? semua menjurus. Tapi dia nggak nyebutin artisnya siapa, tapi menjurusnya ke sana. Oh. Seolah-olah dia mantan artis di ini. Nah, di internet juga Ruben udah ditanyain kan pas live. Iya. Itu Fitri gimana? Ruben nggak kenal Fitri siapa? Tiap gue sama anak gue itu pasti ada kejadian. Jadi pernah kalau gue satu mobil sama istri gue sama anak gue tuh gak ada apa-apa. Tapi kalau gue berdua sama anak gue ada aja mobil. Ini kan gue sekali ganti mobil. Karena kan sebelumnya mobil yang sebelumnya itu tabrakan. Itu pasti cuma ada gue sama Thalia di dalamnya. Jadi kayaknya yang diincar antara saya dan Thalia. Jadi kalau ada Wenda enggak. Kalau ada Wendanya malah nggak kenapa-napa kalau gue jalan. Iya dia bilang, ini mah tukar guling. Tukar guling tuh. Jadi dia sudah membangun kerajaannya di sini. Dia sudah membangun kerajaannya di sini dan dia sudah
dia bisa pergi dari rumah gue setelah dia membawa nyawa gue. Selesai itu sekitar 2011. 2011 aku ikut dia tuh. 2011 ikut dia selang ada ya 4 bulanan lah, berjalan biasa. Terus aku dibawa tuh ke Sadar kota sama dia melakukan hal yang Sini nih, pada aku baru tahu ternyata dia itu melakukan pesugihan. Oke. Dia melakukan pesugihan, pergi ke Gunung Kawi. Sio disuruh dagang. Jadi kita berangkat tuh berempat. Si artis, supir, dia sama ibunya. Oh, dia Sio orang tuanya. PT apa? Oke. Ibunya. Nah, sampai di sana kan aku di penginapan ya. Di penginapan. Terus kata dia, kamu ikut aja. Jadi ibunya sama sopir itu nggak ikut. Kan di dalam Gunung Kawi itu kayak ada kayak banyak pendopo tuh. Kayak di keraton-keraton gitu kan. Kayak ada pendopo pisah-pisah gitu. Terus ada kayak sumur gitu kan di situ. Sudah kaget. Nah, di situ tuh dia ada beberapa ritual tapi aku hanya tunggu di depan. Ya tunggu di depan, tapi kan jaraknya kan karena luas ya kayak lapangan gitu, jadi kelihatan tuh dia ngapain aja di situ, aku lihat gitu. Dan aku dia udah ngomong kamu nggak boleh ngerekam apapun, ya karena kan posisi saya di situ hanya kerja ya. Ya udah saya turutin aja, ya udah iya mbak, aku manggil mbak kan. Dia kayak apa ya, bakar dupa. Aku pikir kan maaf dia kan nonis, aku pikir cara sembahyangnya dia gitu kan, karena kan dia nonis gitu. Dia bakar dupa, ada sesajen juga, sempet dibawa mandi. Nah pas dia mandi itu dia panggil aku, minta ambilin kimono. Selesai mandi gitu kan, selesai mandi di situ juga kayak ada kuncen ya bilangnya, ada kuncennya, jadi cuma berdua aja dia sama si kuncen itu. Nah aku lihat ada foto laki-laki artis juga Di mana? di situ, di tempat sajennya. Oh. Isi. Ya, dan itu lumayan terkenal artis itu, laki-laki ya. Nah, di tempat sajen lain tuh ternyata ada foto artis juga, kenal juga tapi cewek. Banyak juga berarti. Banyak. Aku baru tahu tuh di situ. Iya. Cuman kan apa yang aku lihat di situ udah cukup, udah dikunci di otak aja gitu. Maksudnya kata dia nggak usah cerita kemana-mana ya. Aku udah percaya sama kamu, dia bilang. Ya udah, oke. Aku lihat. Tapi yang aku lihat di tempat sajennya dia ada satu foto laki-laki artis juga, tapi dia lebih terkenal. Lebih terkenal. Aku mikirnya gini, apa dia mau ngedeketin laki-laki ini biar dongkrak nama gitu kan? Karena kan namanya dunia entertain itu nggak ada semua yang real, semua tipu-tipu. Itu dalam bisa gimana? Jadi gini, pacaran nih sama dia biar dongkrak aku di atas gitu. Oh. Dikenal, oh ini si pacar si ini gitu, ini pacar si ini gitu. Katanya. Katanya gue ke gunung mana yang waktu itu kita syuting, Uncle. Coba jelasin dong, Uncle. Ada juga lihat. Oh my god, gue yang kedukun apa nggak salah kali. Gimana, Uncle, kita syuting apa itu waktu itu? Coba Uncle jelasin, aku nggak mau jelasin ya, Uncle ya. Coba Uncle. Ketika kita itu di rumah Gunung Kawi, ada juga udah save lagi videonya, lucu banget. Orang bilang itu perginya sama aku guys, di sana guys. Aku disuruh bukan? Aku tadinya mau pergi nggak? Nggak mau. Terus pernah jadi bintang tamu, itu hostnya malahan aku sama yang lain-lain di sana gitu. Sih. Habis itu belum sampai. Jadi ada video lucu banget kan? Iya, dia bilang Gunung Kawi kan? Aduh, gua aja. Ya begitulah, Uncle. Ada cerita apa lagi? Pelan-pelan aja, Uncle. Satu dulu. Dia juga belum sempat bahas. Iya kan? Iya, ini live pertama aku, Uncle. Aku lagi tengil aja. Iya. Parah. Emang tengilnya lagi datang aja ke. Lagi mau aja. Ya udah, bye-bye gunung. Bye-bye permasalahan gunung. Yang saya lihat dia lagi ngejilat kayak orang habis selesai makan, ngejilatin darah. Makhluknya warnanya apa, Mas? Hitam, Hitam tinggi gede. tinggi besar.
entitas ini mau Sadar dan menggerogoti dia adanya melakukan Mas hal Ruben. yang Dan pantas. itu darahnya Mas itu tadi yang ini. Hmm. Kalau penjagaannya nih masih tidak ada ataupun bisa tembus, mungkin akan merasakan satu penyakit Sio disuruh non medis dagang. yang maaf ya Mas ya, itu bisa merenggut nyawanya Mas Ruben gitu. Tapi karena ada perlindungannya ini, yang seharusnya itu bisa Sio 90%, ini apa? hanya 40% gitu. Ruben juga menceritakan dia diapit antara ular putih besar dan wanita Cina dengan pakaian khasnya. Yang ternyata leluhur Ruben melindungi Ruben dari entitas makhluk yang menginginkan Ruben. Lu ya ada di sebelah lo, tapi lu harus lihat itu. Nah, itu kami tidak berkomunikasi. Saya tidak berani tengok kanan dan kiri, tapi kan Soalnya ekor kaget. mata kita nih Tapi ya, tahu. Yes, dia ular yang begini, ini wanita yang begini. Saya nggak berani menatap wajahnya. Saya hanya ekor mata saya rambut, ya. Dia rambut dengan jepitannya, putihnya masih berasa, warna putihnya berasa buat saya. Pokoknya situasi di saat mereka kanan dan kiri itu sejuk. memang daerah situ kan terkenal panasnya tinggi Mas. Panas. Makanya saya bilang itu panasnya bukan main. Itu nggak tahu kenapa sejuk dan saya. Om Hao menjelaskan ilmu hitam tidak akan bisa masuk ke tempat yang dilakukan untuk ibadah. Dia akan mental. Dan itu dijelaskan ketika itu Ruben mengalami tidak bisa napas. Ruben diincar makhluk itu. Ruben menceritakan dia pernah masuk ICU. Seluruh badan dipasang alat monitor. Dia minta diperbolehkan ditemani satu anak buahnya. Ketika sedang bercerita dengan anak buahnya, tiba-tiba Ruben mendengar bunyi alat detak jantung berhenti. Dia kira pasien meninggal. Tapi aneh, kok dokter dan perawat menuju ke arahnya. Dia ngobrol begini. Santai. Santai kan cuman iya kan kabel. Ya udah kayak Robocop aja Om. Iya. Kabel. Ngobrol. Terus tiba-tiba mesin saya yang ini, mesin yang nit. Putus Mas. Putus. Kayak orang udah nggak ada. Lah saya pikir sebelah kan ada yang lain kan? Sebelah. Saya pikir siapa nih? Waduh, tiga. Dokter dan dokter jaga dan suster itu, mereka itu larinya malah ke tempat saya. Saya nyeli ngobrol. Dia kaget, saya kaget. Tapi dia ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi, ngeliat muka saya lagi, ngeliat ininya lagi. Kenapa sus? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, tapi dia benerin natnit. Saya cuma gini. Apalagi ini. Gue masih bernyawa kan. Halo. Terus kata susnya nggak apa-apa Mas Ruben, sehat, pasti ini. Pasti. Tapi kenapa di mesinnya saya udah nggak ada ya sus? Itu sebetulnya ya, memang bagian-bagian seperti ini netizen kita itu paling senang begitu ya. Ini makanan yang empuk untuk mereka sebetulnya, untuk mengguling-gulingkan, untuk membelok-belokkan begitu ya situasi yang. Tapi intinya sebetulnya bahwa sebenarnya sih kalau ranah keluarga memang diselesaikan secara keluargaan. Tapi sudah kedung ini beritanya menyebar begitu sebetulnya ya. Bahasanya memang nyakitin juga sebetulnya ya. Kemarin itu saya sudah tahu. Saya sudah tahu dan nanti kita lihat aja, waktu aja yang menjawab nanti siapa dia gitu. Karena saya nggak mau nyebutin nama di sini. Biarlah pelan-pelan nanti Tuhan yang buka perbuatan dia sendiri. Sampai saat ini aja saya kan belum tahu ya keadaan Mbak Tuti gimana kan setelah speak up ini. Karena kan ya jangan sampai ya Mbak Tuti tuh keadaannya sampai sama kayak saya setelah speak up, karena kan apalagi beliau tuh khas banget, logatnya khas gitu, dan yang bekerja di rumah itu yang logatnya itu cuman dia doang yang begitu, cuman dia aja yang gitu. Mau ditutup mau di apapun muka saya kan tetap dia notice itu saya gitu. Makanya sebenarnya saya sebelum memutuskan untuk speak up di konten pertama, saya sudah tahu resikonya seperti ini pasti. Cuman banyak orang di belakang saya udah nggak apa-apa. Nyawa itu yang punya Tuhan gitu kan. Kita kan sebagai manusia ikhtiar aja ya. Alhamdulillah sampai saat ini saya masih dikasih sehat. Masih tinggal pemulihan aja. Cuman mungkin PR-nya di jahitan perut saya yang memang nggak kunjung sembuh. Ya mungkin nanti kita kasih tahu ya, ada foto-fotonya kemarin sempat difoto juga ya. Iya, sempat di rumah ada sakit. Foto Kak Fitri ini sedang dirawat di rumah sakit. Itu ada semua ya. Jadi
bukan mengada-ada ya. Iya. Tapi ya, takutnya namanya ini netizen ya. Jadi mereka wow sakit bla bla bla. Iya, bla, saya kayak kan gitu, ada yang sebenarnya kurang merespon waktu tim JB datang gitu karena kan memang keadaan saya tuh udah, kalau orang bilang udah kolaps banget. Iya, dan kita pun di sana nggak ketemu ya, Iya, nggak ketemu langsung. komunikasi sama suami. Cuma sama suaminya aja, Iya. karena di sana nggak diizinkan ya, Nggak nggak diizinkan masuk. Boleh sebenarnya masuk, cuma bergantian satu, tapi Bergantian. tetaplah kita yang penting ada nongol Betul. batang hidungnya depan suaminya juga nggak apa-apa Iya, ya. saya sempat baca tuh Bang, kayak itu tuh tim JB tuh tanggung jawab gini ya. Nih saya sekalian nih saya klarifikasi ya. Yang penting kita udah coba membantu dan Betul. mendoakan juga, dan teman-teman juga di sana ikut mendoakan juga tentang kesehatan Iya, Kak saya Fitri ya. saya mau klarifikasi dari awal konten naik sampai saat ini tim JB itu tidak putus komunikasi mau sama saya atau suami saya sebagai perwakilan saya. Dan ketika saya sakit pun sebenarnya saya nggak mau ngehubungin gitu karena saya pikir ya memang karena saya sakit biasa aja gitu. Cuman keluarga bilang udah nggak apa-apa, kasih tahu aja gitu. Terus saya sempat baca-baca komen juga sedikit menyudutkan, padahal di sini kan wadahnya saya untuk speak up gitu kan. Saya mau ngasih tahu kalau pengalaman saya itu seperti ini gitu loh. Jadi kalau misalnya teman-teman bilang JB harus bertanggung jawab, sudah bertanggung jawab full. Saya dikasih kamar VIP pemirsa. Saking biar nggak diganggu, saking biar nggak notice. Dan saya tuh takut banget loh Bang, waktu di rumah sakit saya nggak lepas masker. Saya jarang ngomong sama orang karena takut ke notice suara saya. Saya juga mau ngomong makasih untuk teman-teman yang di TikTok, yang di YouTube yang mendoakan saya. Mohon maaf saya nggak bisa balas satu-satu, tapi saya baca doa-doa baik dari kalian. Yang doa tidak baik pun yang nggak apa-apa, saya balikin lagi ke pemiliknya. Segala sesuatu yang baik itu bakalan kita terima baik. Segala sesuatu yang tidak baik akan berbalik lagi ke orangnya tidak baik. Saya prinsipnya seperti itu aja sekarang. Sebenarnya waktu saya diobati itu, dipagari di ruqyah Sedang dia itu, melakukan hal yang pada sempet keluarga saya bilang, kenapa nggak dibalikin aja ke pemiliknya gitu. Dan ustadznya bilang kalau balik ke pemiliknya kayaknya enggak, tapi bisa ke anaknya atau ke keluarganya. Dan saya nggak mau kayak gitu, biarlah. SHO PT apa? Nggak apa-apa. Balasan kita kan nggak sedahsyat balasan Allah ya. Saya mikir ke situ aja. Yang penting saya maunya sehat dulu. Selesai masalah, saya klarifikasi di sini kalau memang sebenarnya saya sakit itu bukan sekedar sakit. Karena kayaknya aneh aja setelah konten 2 hari saya langsung tiba-tiba drop gitu. Padahal kan kejadiannya udah bertahun-tahun yang lalu ya. Kalau memang dia mau mengirim itu ke saya kan udah dari kemarin-kemarin sebelum saya naik di sini gitu loh. Cuman itu dia, pikiran saya tuh masih 50-50 loh Bang. Maksudnya masa sih gitu, ini kiriman gitu. Tapi kok dokter pun bingung, kok bisa sakit lambung bisa sampai muntah darah banyak, terus ada gumpalan darah di usus. Sementara kalaupun mau ada penyakit begitu kan maaf paling kayak kista. Itu saya percaya. Tapi kalau di dalam usus ada gumpalan darah itu baru katanya. Baru ada. Dan itu bukan kecil, sebesar jeruk nipis, karena diunjukin kemarin waktu pas diangkat gumpalannya itu. Kayak hati ayam. Iya, iya. Tapi menggumpal gitu darahnya seperti itu di dalam toples. Logikanya dokter aja bilang ini kayaknya nggak mungkin deh kalau ada di dalam usus. Tapi hasil rongsennya memang begitu. Yang saya unjukin ke abang kan ada rongsennya kan, ya itu. Sebelum operasi kan saya dirongsen dulu di USG dulu, hasilnya sama. Tapi ada beberapa karyawan rumah sakit notice itu saya. Alhamdulillah kan tim di sini juga bisa langsung maksudnya minta kip. Karena kan memang ini udah urusan nyawa. Urusan banyak orang juga gitu. Yang saya lihat banyak akun-akun yang mempleseti si anu gitu. Padahal kan kita di sini nggak sebut siapapun ya Bang. Dan banyak banget yang
kreator itu ikut naik kayak si Anu begini, akunnya ini gitu kan. Mohon maaf ya. Dipotong-potong. Banyak yang dipotong-potong omongannya. Dipotong, di clipper gitu. Iya, jadi mereka orang yang awam atau orang yang baru nonton itu asal nebak akhirnya kesini. Padahal kan saya gitu. tidak ada menggiring opini ke siapapun. Dan nama pun bukan nama asli ya. Bukan nama asli. Nama saya bukan nama asli Fitri. Dan sebenarnya kayak tim JB ini nyebut nama saya Fitri, tidak mensuling suara saya itu bukan kecerobohan sih menurut saya. Segala sesuatu yang sudah naik di medsos itu kan pasti sudah dipikirkan matang-matang ya Bang. Jadi saya klarifikasi di sini. Nama saya asli bukan Fitri, hanya tim JB yang tahu. Terus kalau untuk suara kenapa tidak disamarkan gitu? Nggak apa-apa lah. Semua orang itu punya suara yang hampir sama gitu. Meskipun dia notice itu suara saya gitu. Tapi saya berusaha di sini untuk mengklarifikasi supaya jangan ada asumsi jelek. Karena saya sudah sangat berterima kasih di sini. Saya diberikan wadah untuk speak up. Ketika saya sakit, saya langsung disupport. Mereka jauh-jauh datang ke rumah saya gitu kan. Bawa saya ke rumah sakit, dikasihkan fasilitas yang terbaik, dikasih untuk pemulihan, bahkan sampai saat ini diantar jemput buat ke studio. Tapi sayang banget ya kemarin yang aku lihat itu beberapa komen yang agak menyudutkan gitu, kayak ala mau cuan doang gitu, terus nggak ada tanggung jawabnya, enggak, karena sesuatu itu tuh nggak harus dipublikasikan ya Bang. Betul. Tapi saya merasakan kok dampak baiknya gitu loh. Jadi makanya saya minta buat teman-teman jangan menilai sesuatu dari casingnya gitu, karena yang kemarin aja kan casingnya baik, aslinya gitu kan. Aslinya kita baru tahu ternyata dia tuh begitu. Saya di sini tidak menggiring opini untuk siapapun, tapi saya speak up itu untuk supaya orang itu tahu saya speak up supaya stop mengorbankan orang-orang yang tidak bersalah demi ambisinya dia. Kalaupun memang setelah konten ini naik lagi dia menghajar saya lagi, baru saya speak up lagi. Mudah-mudahan enggak ya. Karena udah Kak Fitri juga udah ruqyah mandiri. Sudah ruqyah mandiri, alhamdulillah. Mandiri dan dipagari sama Ustadz juga. Ya mudah-mudahan itu kalau menurut saya sudah aman sih ya. Serangan-serangan gaib atau ilmu hitam lain sebagainya yang nggak bakal mampu mereka untuk mengalahkan ilmu Allah ya. Pas saya dapat kabar tim berangkat ke Kawi sih Bang. Ada sesuatu kah di sana? Iya, nanti kita aja ya Kak Fitri ya. Memang ke sana itu kita rencananya memang ada untuk ya salah satunya memang kita untuk memutus pesugihan ini. Iya. Dan begitu teman-teman videonya ya. Mudah-mudahan video bisa menghibur teman-teman semua. Intinya bahwa siapapun itu teman-teman ya, entah apalagi mantan suami, mantan istri begitu, sesama manusia kita harus saling menghargai. Tetap jaga persatuan dan kita teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.